Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung waktu Anda nonton video ini, sahabat info BNK Polewali Mandar. Kali ini kita kedatangan 3 orang yang gagah dan cantik. Ada Rifki, ada Hajrah. Halo. Hajar ya? Hajrah ya, Hajrah. Ada Fadila gitu. Mereka bertiga ini adalah salah 3 dari 10 peserta kegiatan pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba yang dilaksanakan oleh BNNK Polewali Mandar. Yang 3-nya sudah lihat di video sebelumnya kan. Nah, ini yang 3 berikutnya, nanti yang lainnya akan nyusul berikutnya gitu. Nah, gimana kabarnya semuanya? Sehat. Setelah kemarin ikut kegiatan, apa yang dirasakan? Ya, bagi pribadi saya sudah mulai merasakan sedikit perubahan dalam diri saya. Saya sudah berani mengapresiasi diri saya sendiri. Saya sudah berani mengeluarkan seluruh apa yang ingin saya keluarkan jadi selama ini. Oke, gitu. Jadi ada sebuah keberanian tersendiri yang muncul ya setelah ikut kegiatan kemarin gitu. Ajra, apa yang sama? Kalau saya sendiri, saya sudah lebih berani untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan kepada orang lain. Lebih berani untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang perlu saya tolak di sekolah. Asertif ya, sudah lebih asertif sekarang ya gitu. Pak. Fadila punya pandangan lain, punya perasaan lain? Hampir sama dengan Kak Rifki dan Hajra, saya jadi lebih berani untuk menunjukkan apa yang saya lakukan, apa yang ingin saya lakukan dan saya inginkan. Saya juga lebih berani untuk seperti presentasi atau apa atau tampil-tampil ke depan begitu. Saya lebih berani karena kemarin sering tampil pas gate kemarin. Pas kemarin sering tampil sehingga sekarang udah mulai berani untuk tampil presentasi di sekolah gitu. Berarti kalau misalkan materi kemarin itu disampaikan ke sekolah udah bisa nih? Kalau bagi saya sih sudah bisa. Sudah bisa ya? Insya Allah. Iya, bisa. Saya gitu. Nanti berarti kegiatan kemarin itu bisa diduplikasi di sekolah ya. Nanti ini pesan buat Pak Kepala Sekolah dengan lokasi kesukaan, siapa untuk jadikan sebagai narasumber di sekolah Pak gitu. Oke, terus dari kegiatan kemarin, selama kegiatan itu ada topik yang paling menyenangkan enggak? Atau topik yang paling berkesan enggak gitu? Dari Fadila dulu deh. Ada 2 topik yang paling berkesan untuk saya itu. Yang pertama, terima kasih aku, yang dimana saya jadi bisa lebih berterima kasih kepada diri sendiri. Terus yang kemarin pas di tema tersebut juga saya membuat seperti semacam puisi untuk diri sendiri. Jadi seperti apa ya, menunjukkan terima kasih untuk diri sendiri begitu. Menghargai semua capaian yang sudah pernah kita capai. Betul. Gitu kan ya gitu. Dan yang kedua, emosi dan perasaan. Dari situ saya jadi bisa tahu kalau ternyata kita semua itu harus bisa menyampaikan perasaan apa yang sedang kita rasakan begitu. Saya jadi lebih bisa menyampaikan emosi yang sedang saya alami kepada orang lain. Jangan dipendam gitu. Betul. Ya, jangan dipendam. Karena kalau dipendam nanti kapan itu akan meledak gitu kan, itu masalahnya. Ledakan itu kita takutkan gitu. Hajira, apa yang paling berkesan kemarin? Kalau di saya itu topik berani bilang tidak. Berani bilang tidak. Benar, karena di topik itu, karena topik itu pula saya sekarang menjadi berani untuk mengungkapkan segala apa yang saya inginkan. Berani bersikap asertif pada lingkungan di sekitar saya. Jadi menurut saya itu yang paling berkesan. Betul, karena biasanya anak muda itu kan lebih banyak memendam gitu kan, ketika disuruh-suruh apa, aduh ya udahlah diikutin gitu kan. Nah, dengan demikian sudah bisa, kalau misalkan diminta sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya atau negatif bagi kita, sudah bisa menolak gitu kan. Nah, sudah tidak ada perasaan nggak enakan lagi. Nggak enak mah kasih kucing aja gitu kan. Ya gitu. Ya. So, gimana? Ya itu aja. Maaf, mic-nya cuma 2 gitu. Ya, kalau topik yang berkesan bagi saya itu ada 2 juga Pak, topik yang berkesan bagi saya. Yang pertama itu topik siapa aku. Nah, pada topik ini saya lebih tahu lagi tentang diri saya sendiri, dan juga orang lain yang belum tahu diri tentang saya bisa tunjukkan bahwa saya orangnya seperti ini. Saya orangnya mungkin bisa dibilang berani untuk menampilkan diri saya sedikit di banyak umum seperti itu. Dari mulai soft off gitu ya. Ya, begitu Pak. UMI gitu. Pada topik yang selanjutnya itu yang saya suka itu, topik yang berkesan bagi saya itu ya topik terima kasih aku tentunya. Karena pada topik itu saya mengeluarkan seluruh apa yang saya sudah saya pendam selama ini. Saya bikin puisi untuk diri saya sendiri. Saya berterima kasih kepada diri saya sendiri. Dan juga pada topik itu saya
pertama kali bisa mengeluarkan apa yang saya pendam selama ini. Pertama kali saya tunjukkan bahwa saya sudah pernah merasakan capek yang secapek-capeknya gitu. Saya tunjukkan kepada teman-teman yang hadir pada kegiatan dialog interaktif remaja anti narkoba. Jadi buat teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa kemarin ada beberapa topik itu, ada 9 topik itu. Nah, topik yang paling berkesan ternyata adalah topik tentang terima kasih aku, kan gitu. Ini tiga-tiganya semuanya kayaknya itu tuh. Terima kasih aku. Karena di situ kemudian kita dilatih untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, nah, gitu kan. Nah, ini sebagai sebuah apa istilahnya itu, sebuah ajakan pada teman-teman sekalian gitu. Jangan sampai kemudian apa yang kita rasakan itu dipendam dan sampai kemudian lari kepada hal negatif termasuk penyalahgunaan narkoba. Maka lebih baik diungkapkan apa yang kemudian menjadi dipendam dari perasaan kita itu, kan gitu ya kurang lebih ya. Oke, terakhir buat teman-teman nih, ada pengingat nggak buat diri sendiri dan buat teman-teman lain untuk sesama remaja di Indonesia, kira-kira apa yang dilakukan untuk mencapai prestasi dan tentunya terhindar dari hal-hal negatif? Dari Hajrah dulu deh. Kalau dari saya sendiri, saya punya apa ya? Saya punya prinsip kalau apa yang saya lakukan itu tidak harus bagus, tidak harus sempurna. Yang penting itu hasil dari kerja keras saya sendiri dan bisa saya apresiasi. Sehingga hal-hal yang mungkin hal-hal positif yang bisa saya lakukan dan menghindarkan saya dari hal-hal negatif, walaupun itu tidak dipandang oleh orang lain, tetapi bisa diapresiasi oleh diri saya sendiri. Yang penting bukan hasil barangkali, proses. Nikmati prosesnya. Siapa? Eki dulu ya. Ya, kalau bagi diri saya, jadi pengingat itu terutama jangan pernah menyerah. Karena kapan kita menyerah, maka semua hal yang kita lakukan semua itu akan sia-sia. Ya. Intinya jangan pernah menyerah dengan diri dan juga tetap harus fokus dengan apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan itu kita harus senantiasa berusaha untuk diwujudkan gitu Pak. Bagi diri saya. Satu kegagalan tidak membuat dunia kiamat. Iya, gitu. Masih ada hari esok yang menanti kita. Gitu. Ya. Terakhir. Kalau untuk saya pribadi tuh, kalau untuk mencapai prestasi tentu saja ya belajar yang banyak ya, belajar yang giat. Terus mungkin pas belajar itu mungkin kita bakalan capek ya. Jangan pernah lari ke hal-hal negatif. Kita tuh cuman butuh teman untuk cerita, bisa untuk menceritakan apa yang kita rasakan kepada orang lain supaya apa yang kita rasakan itu mungkin bisa sedikit berkurang beban yang kita alami begitu. Jangan lari ke hal negatif begitu. Kita hanya butuh teman. Anda tidak sendiri. Ada orang lain sekitar kita yang juga siap untuk membantu kita keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Itu pesannya kan ya? Baik. Luar biasa sekali sebuah pandangan hidup yang sangat filosofis dimiliki oleh para anak muda ini. Saya melihat masa depan Indonesia yang cerah dari ketiganya. Insya Allah gitu. Dan mudah-mudahan pesan ini dapat diterima oleh rekan-rekan remaja di se-Indonesia dan dapat membentuk negara kita menjadi negara yang bersinar, bersih dari narkoba. Demikian dialog hari ini. Ketemu lagi dalam video-video berikutnya dengan narasumber yang berbeda barangkali dan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.